Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Linda Pratiwi, CGP Angkatan 8 dari SMP 1 Negeri Karawang Timur Hmm. bersama Ibu Novi Apriani dari SDN 2 Langsem Kabupaten Kuningan. ya akan menampilkan coaching gitu kan pada kasus. Baik, sebelumnya saya akan membacakan narasi dari permasalahan atau kasus yang akan dikoci pada siang hari ini. Hmm. Di sini saya sebagai koci dan Ibu Novi sebagai saya sebagai coach, Ibu Novi Hmm. sebagai coach. Natural banget. Iya, Oke, lanjut. sip. Narasinya adalah Ibu Nopi bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan Hmm. supervisi tampak keberatan ketika Ibu Nopi mengajar tanpa buku teks. Bu Nopi mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, Bu Nopi menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Baik, kita selesaikan permasalahan ini dengan metode tirta. Oke. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Ibu Nopi. Baik, kira-kira bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau bercerita nih, ada sedikit permasalahan yang tadi sudah saya ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas sekolah. Baik Ibu Nopi, apa sih yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Jadi begini Bu, tadi pagi itu kan saya kedatangan pengawas sekolah. Beliau melakukan supervisi di kelas saya, melihat bagaimana saya melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, pada saat melaksanakan pembelajaran itu, kebetulan saya kan tidak membawa buku teks ya Bu, tidak membawa buku teks sebagai sumber Iya, belajar. iya. Nah, lalu Bapak pengawas mengingatkan saya bahwa yang saya lakukan itu menurut beliau itu kurang baik. Jadi seharusnya saya membawa buku sumber belajar untuk acuan dalam pembelajaran. Lalu saya sampaikan bahwa walaupun tidak ada buku, saya masih mengacu pada kurikulum yang sudah ditetapkan. Hanya saja sumber saya yang saya gunakan medianya tidak melalui buku, namun melalui media lain. Seperti itu Bu permasalahannya. Ya, jadi Seperti itu. Iya, iya, iya. iya, iya. Mm-mm. Begitu ya, Bu ya. Eh, Mhm. lalu eh, pada saat supervisi yang Ibu Novi lakukan, ya kira-kira ada nggak sih hambatan ya, atau penyebab atau hambatan apa yang menyebabkan Ibu Novi pada saat mengajar tidak menggunakan buku teks? Mhm. Jadi kalau, yang saya rasa ya Bu, kalau membawa buku teks itu perasaan saya itu agak ribet Bu, karena harus dibawa ke sana kemari gitu, dengan buku yang Iya, iya. bertumpuk-tumpuk iya betul. Oh, Nah iya, 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 iya. seperti itu. Jadi saya mengambil yang praktis aja, langkah praktis bahwa buku itu saya simpan di file yang sudah saya siapkan, saya simpan di laptop saya. Jadi saya cukup membawa laptop yang di dalamnya sudah berisi dengan berbagai sumber media yang sudah saya simpan, seperti itu, Bu. Iya, praktis ya, memang ya, Iya, betul ya. betul. Iya. Nah, kalau seperti itu berarti apa sih kelebihan yang dirasakan sama Ibu Novi nih saat tidak menggunakan buku teks? Nah, iya betul, Bu, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, ketika saya tidak Mm-mm.
membawa buku teks itu saya menjadi merasa lebih bebas gitu, Bu, tidak ada, Mmm, beban gitu, tidak terlalu mhm banyak mhm, yang harus dibawa. mhm Jadi mhm, ketika mhm. menyampaikan materi, saya memberi kebebasan juga kepada siswa untuk, merdeka dalam belajarnya. Jadi Mereka siswa bisa belajar ya? betul, Mhm, sesuai iya kurikulum iya kita, iya. begitu. Mhm, gitu ya, Bu, ya, betul ya, heeh. Kalau boleh tahu nih, Bu, ya, pada saat Ibu mengajar gitu kan, Ibu mengajar menggunakan sumber belajar dari mana saja tuh, Bu? Mhm, Selain nah, tadi Ibu membuat file-file ya, yang iya secara betul. praktis gitu kan dibawa itu Nah, dibuatnya atau selain Ibu ambil file, dari mana? dari iya. Kalau file buku itu kan, saya sudah mempunyai soft copy-nya ya, Bu, untuk e-book seperti itu. Jadi, isi dari buku paket tersebut semua ada tertuang di file-file yang sudah saya simpan di laptop saya. Nah, Mhm. selain itu, saya juga, mempersiapkan video-video pembelajaran yang tentunya saya sudah, cari searching dari YouTube, ya dari, Google dan aplikasi lain yang berhubungan dengan pelajaran. Juga artikel-artikel yang mendukung yang, saya cari dari internet, begitu Bu, untuk sumber belajarnya. Mhm. Lebih variatif berarti ya, yang, apa namanya, didapatkan begitu ya, maksud Bu Novi gitu ya? Iya, betul Bu, iya. Heeh, heeh. Kalau menurut Bu Novi nih, aduh, eee, kalau menurut Bu Novi, penggunaan buku teks, kalau Ibu menggunakan buku teks, maksud saya itu, Mhm. bisa menghambat eksplorasi murid nggak sih? Sebetulnya sih kalau saya pikir-pikir lagi penggunaan buku teks itu tidak menghambat ya Bu, kalau secara, logika memang tidak menghambat. Bahkan mungkin bisa untuk menambah atau memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Jadi sumbernya bervariasi begitu, tidak menghambat. Hanya saja, untuk lebih praktis jadi buku yang saya bawa itu saya simpan berupa file di laptop, mungkin begitu Bu. Iya ya Bu ya, betul ya, saya setuju tuh dengan pernyataan Ibu Novi barusan ya. Semua itu bisa kita jadikan sebagai sumber bahan, apa namanya, belajar ya, karena semakin banyak Mhm. sumber, belajar yang, kita gunakan gitu kan, kita juga lebih bisa membuat anak-anak lebih mengeksplor gitu kan, kemampuan dan potensinya menjadi lebih baik. Oke, nah, kira-kira nih, tadi ya yang, Bu Novi telah paparkan, rencana ke depannya itu gimana nih untuk menyelesaikan masalah ini? Ya rencananya sih karena memang, sebelumnya bapak pengawas itu sudah, menyampaikan keluhannya kepada kepala sekolah saya, maka saya berinisiatif untuk pertama memohon maaf dulu kepada bapak kepala sekolah, mungkin karena, keluhan yang disampaikan oleh pengawas itu membuat bapak kepala sekolah saya, merasa harus saya lebih memperbaiki gitu sesuai arahan dengan pengawas. Nah selanjutnya kalau memang memungkinkan saya juga ingin, bertemu langsung dengan beliau bapak pengawas sehingga saya Ya. bisa, menjelaskan masalah ini agar, lebih, jelas duduk permasalahannya sehingga tidak menimbulkan salah paham lagi Bu untuk ke depannya, begitu. Nah, itu Bu Novi, iya sih betul, saya setuju ya dengan, apa namanya, itu langkah yang Ibu Novi barusan, katakan, lebih baik Mhm, memang, Ibu Novi, bertemu langsung dengan bapak pengawasnya, gitu kan. Terus, mhm, kira-kira nih, apa yang akan Ibu nanti sampaikan nih, jikalau nanti ketemu sama bapak pengawas sekolah kita? mhm. Ya. Saya ingin menyampaikan kepada bapak pengawas bahwa, walaupun saya tidak menggunakan buku sumber teks untuk belajar, saya menggunakan banyak sumber belajar lainnya selain dari buku teks seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saya menggunakan video pembelajaran, saya menggunakan, artikel-artikel yang ada di internet ya, kemudian saya juga menyimpan file e-book-nya ya, buku buku elektrik di file, Saya laptop di saya laptop seperti sekolah. itu, Mhm. Jadi, Iya. ini akan mempermudah saya dalam mengeksplorasi materi untuk pembelajaran menuju merdeka belajar, begitu, Bu. Iya, ya itu udah, duh mantap banget deh. Mudah-mudahan nanti pada saat Ibu Novi bertemu dan bisa menjelaskan dengan kesempatan menjelaskan kepada pengawas, mudah-mudahan Bapak pengawasnya Mhm, bisa lebih paham ya Bu ya.
dengan apa namanya, Mhm, penjelasan yang Ibu, Novi lakukan. Nah, nih mhm, dari rencana Bu Novi ya yang tadi barusan Ibu Novi, informasikan ke saya, komitmen mhm. apa sih Bu? Ya dari rencana Ibu paparkan tadi ada komitmennya nggak Bu? Apa tuh? Kira-kira apa tuh Bu komitmennya? Iya, tentu, saya juga mempunyai komitmen ya, mengapa saya tidak membawa buku sumber belajar. Saya akan berkomitmen kepada murid-murid saya bahwa saya akan, senantiasa menggunakan berbagai sumber belajar dalam pembelajaran. Jadi, tidak hanya berpaku pada buku teks aja ya, Bu, karena sekarang kan sudah canggih, tidak seperti Iya zaman betul. betul, hanya Iya. panduannya hanya buku, bacaan saja, buku paket, tidak ya. Mhm, Jadi iya. saya akan mengeksplor media-media yang, mengikuti perkembangan zaman dan membuat murid juga lebih tertarik mungkin ya dengan media yang lebih bervariasi, dengan sumber Betul belajar yang, sekali. sifatnya audiovisual, mungkin seperti itu, Bu. Jadi murid-murid saya bisa lebih, enjoy, lebih menikmati pembelajaran di kelas, begitu. Iya, betul sekali. Aduh, sudah sangat keren sekali ya, Bu, ya, rencana yang akan Ibu lakukan. Mudah-mudahan setelah Bu Nopi menjelaskan secara sejelas-jelasnya kepada Bapak pengawas, kemudian juga Ibu secara konsisten gitu kan, memberikan apa pengajaran kepada siswa dengan sumber belajar yang beraneka ragam, ya bisa menghasilkan atau menggali potensi siswa menjadi lebih baik lagi ya Bu Novi ya. Semangat Iya, lah Bu Novi lah, mantap. semangat Nanti semangat, mudah-mudahan bisa amin. memberikan contoh yang luar biasa ini kepada guru-guru yang lain ya, terutama juga bagi saya juga boleh tuh ya Bu ya, nanti saya contoh Iya gitu ya cara-cara Bu Novi. Oke Bu Novi iya. makasih sekali ya Bu Novi ya. Ya, Sama-sama Bu Linda, terima kasih juga saya karena, Ibu Linda sudah bisa meluangkan waktu mendengarkan, keluhan saya tentang permasalahan aduh, yang sedang saya hadapi. Terima iya. kasih Bu Linda, terima kasih. Sama-sama ya Bu Novi ya, kita saling sharing saja gitu kan ya, mudah-mudahan sedikit apa namanya ya, masukan gitu kan dari saya bisa apa namanya tuh mengurangi gitu kan ya, memberikan Amin. solusi ya Ya, kepada Ibu Novi. Sampai ketemu lagi Ibu Novi. iya Bu Iya, Linda, sampai ketemu, mari sehat-sehat selalu ya. ya. Terima Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka